Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Maliki dimanapun kalian berada, bagaimana puasanya? Tidak terasa kita sudah berada di tengah-tengah bulan suci Ramadan yang sesaat lagi mungkin kita akan merayakan hari kemenangan tersebut. Namun sebelum itu sahabat Maliki, semoga sahabat Maliki semua tetap diberikan kesehatan, tetap bisa produktif di bulan yang penuh keberkahan ini, amin. Pada episode spesial 1000 Ramadan, episode spesial Ramadan 1446 Hijriah kali ini, kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau merupakan pengasuh dari Ma'had Al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Langsung saja kita sapa beliau, Bapak Dr. Haji Aunul Hakim MHI. Assalamualaikum Ustadz Aunul. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah, Ustadz Aunul bersinar sekali hari ini. Puasanya lancar Ustadz. Alhamdulillah. Masya Allah. Birahmatillah. Birahmatillah, amin amin. Semoga Ustadz tetap sehat, tetap produktif ya Ustadz ya di bulan puasa ini. Baik Ustadz, pada episode podcast kali ini kita akan membahas mengenai Ramadan adalah bulan bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa disampaikan Ustadz, kira-kira rahmat Allah seperti apa sih Ustadz di bulan Ramadan yang penuh mulia ini? Baik, terima kasih Mas Jayed yang luar biasa, salah satu duta dari Fakultas Syariah ya. Selamat dulu ya. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat, bulan yang Allah berikan kepada umat Islam, bulan diletakkan di bulan 9, angka yang besar, dan tentunya rahmat Allah juga besar di dalamnya. Kenapa Allah menurunkan bulan Ramadan? Banyak kisah-kisah dan cerita-cerita bagaimana Allah menjadikan bulan Ramadan ini penuh dengan kejadian-kejadian yang itu bisa kita ambil hikmahnya. Pertama, bahwa kitab-kitab suci, suhuf-suhuf para nabi-nabi dahulu itu turun semuanya di bulan Ramadan. Dan Al-Quran juga turun di dalam bulan Ramadan. Itulah Allah pilihkan Ramadan, bulan yang sangat mulia, yang merupakan sebutkan dalam hadis adalah Sayyidus Syuhur, adalah Syahrul Ramadan. Jadi Ramadan adalah Sayyidus Syuhur, jadi penghulunya bulan-bulan. Kalau di sana ada 4 bulan yang arba hurum, 4 bulan yang mulia, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram dan Rajab. Ini Ramadan istimewa. Di luar itu lebih utama dari 4 bulan lagi, yaitu bulan Ramadan ini ya. Sehingga ketika bulan Ramadan masuk, banyak kisah-kisah atau hadis-hadis Nabi yang menceritakan apa kemuliaan bulan Ramadan itu ya. Kita semuanya menyebut bulan Ramadan adalah bulan suci. Tidak ada dalilnya suci itu, mana kata suci. Syahrul Ramadan syahrun tohur, tidak ada kita dengar. Tapi karena dengan jiwa yang melihat Ramadan ini memang bulan suci, karena memang kita harus muliakan bulan yang Allah berikan karena penuh rahmat. Kalau kita nggak mensucikan, maka pasti kita termasuk orang yang menjadi Ramadan. Naudzubillah ya. Rahmat Allah bulan Ramadan itu, yaitu pertama, Allah jadikan ketika malam pertama bulan Ramadan itu, Allah setan-setan dibelenggu, jin-jin juga demikian, dan surga dibuka pintu-pintu, tidak ada satupun yang tertutup. Begitu juga neraka ditutup semua, tidak ada satupun pintu neraka yang dibuka. Itu tanda bahwa isyarat bahwa kita ini Ramadan ini harus betul-betul serius, jangan sama dengan bulan-bulan yang lain ya. Allah tunjukkan begitu. Dan kalau kita bicara bulan Ramadan, Allah jadikan Ramadan bulan kemenangan perang Badar. Jadikan Allah Ramadan turunnya Al-Quran, dan di sana ada nama Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah salah satu bentuk rahmat Allah yang besar bagi umat Islam. Rasulullah suatu saat itu sedih melihat umatnya itu umurnya pendek-pendek, 60 sampai 70, di atas 70 jarang sekali. Kemudian sementara umat dahulu itu usianya ratusan tahun, bahkan sampai ribuan ya. Nah, Rasulullah sebagai seorang nabi melihat mereka bisa berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah sampai sekian ratus tahun. Umatku hanya pendek. Bagaimana ya Allah? Lalu turunlah Lailatul Qadar itu sebagai gantinya hadiah umat Islam, umat Rasulullah SAW. Di sana pahalanya lebih daripada 1000 kali. 1000 bulan. Bayangkan 1000 bulan itu berapa? Khairum min alfi syahr.
Nah di situ maka kalau kita nggak mulai awal Ramadan ini sudah menata diri menyambut dengan rahmat Allah ini dengan sebaik-baiknya, maka akan rugi kita itu ya, maka sia-sia. Begitulah jadi rahmat Allah. Jadi memang keistimewaan Ramadan itu sangat banyak sekali ya Ustadz ya. Dan kalau kita sebagai umat Islam tidak bisa mengisinya dengan kegiatan-kegiatan positif, sangat rugi sekali ya Ustadz. Baik Ustadz, karena Ramadan adalah bulan yang sangat penuh dengan rahmat sekali. Bagaimana pandangan Ustadz Aunul cara mengisi bulan Ramadan ini yang penuh rahmat nih agar bisa diisi dengan kegiatan positif tuh kira-kira seperti apa saja Ustadz? Iya, baiklah. Jadi begini. Kalau ada satu hadis dikatakan bahwa karena Rasulullah SAW ajwadan nas bil khairi. Rasulullah adalah orang yang paling derma kepada manusia dengan kebaikan, paling derma. Tetapi Rasulullah lebih daripada itu ketika di bulan Ramadan lebih derma lagi. Apa intisarinya di sini? Bahwa memang Ramadan ini harus diisi jangan hanya dengan ibadah-ibadah saja, ritual-ritual yang itu ibadah sholat tarawih baik ya, bagus sekali, sholat malam ya, ibadah sunnah baca itu bagus semuanya. Tapi jangan sampai lupa ini Rasulullah ajwadun nas, dan ketika Ramadan Rasulullah sudah paling derma muncul pada bulan Ramadan. Maka jangan sampai mengurangi nilai Ramadan dengan tidak mengamalkan orang yang derma. Jadi kita berderma, apa yang kita miliki kita berikan. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda, man fattara shaiman, siapa yang memberikan buka orang shaiman falahu mithlu ajri, dia dapat pahala seperti pahalanya orang puasa tadi. Baik. Kita hanya satu orang aja kita kasih makan ya. Padahal umumnya tradisi di kita ini kan banyak satu kotak, dua kotak, 10 kotak, 25 kotak ya. Kita contoh di kampus ini alhamdulillah kita budayakan tiap tahun itu budaya untuk memberikan makan takjil ya. Takjil ya di mana-mana itu. Dan mereka alhamdulillah berlomba-lomba menyumbangkan makanan, minuman dan kue-kue. Bahkan juga mereka nggak sempat masak dan nggak bisa pesan makanan, mereka masukkan infak ke rekening masjid untuk kita belikan makanan dan kita saksikan. Itu selalu bentuk. Jadi Rasulullah memberikan support bahwa mengasih makanan seorang yang berpuasa itu dia dapat pahala dari orang yang itu. Jadi dapat pahala seperti pahalanya orang berpuasa tadi itu. Luar biasa. Ini antara lain jadi salah satu mengisi kegiatan Ramadan supaya kita tidak diam saja ibadah yang sifatnya hanya untuk pribadi, tapi untuk orang lain harus muncul rahmah. Jadi makanya dari Allah rahmah, maka tunjukkan rahmahmu kepada makhluknya. Nah itulah ya. Itu salah satunya seperti itu. Baik, berarti walaupun di bulan Ramadan ini memang Allah itu memerintahkan untuk bisa fokus ibadah kepada Allah, tapi kepada manusia sendiri itu juga harus tetap dijalankan ya Ustadz ya. Salah satunya melalui memberikan makan berbuka itu tadi ya Ustadz. Betul, itu bagus sekali dan itu kan rahmah. Jadi masa rahmah tuh mana rahmah kita? Kalau kita ibadahnya seperti agama kok hanya untuk pada Allah saja, mana bukti sosialnya? Nah ini maka la'allakum tattaqun ya, puasa itu kan tattaqun, itu takwa tuh ya harus betul-betul terimplementasi dalam amalan ibadah sosial juga. Jadi ibadah sosial harus juga dikembangkan di situ ya. Nah, sehingga rahmat itu betul terwujud ya. Ada satu hadis mungkin Anda mungkin pernah mendengar juga, mungkin sudah tahu, tapi ini menarik ketika rahmat itu sebesar apa sih? Pasti semua orang itu penasaran tuh Ustaz. Dalam hadis dikatakan, ini tidak saya baca hadis lengkapnya. Jadi maknanya begini. Jadi sesungguhnya Allah itu mempunyai rahmat itu sebanyak 100 bagian. Ya. Rahmat itu sebanyak 100 ya. Dan ternyata yang 99 itu Allah tahan, belum diturunkan kepada makhluk. Yang diturunkan baru 1 bagian saja. Kalau kita porsinya 1% lah. Yang 99 masih ditahan oleh Allah. Ya. Dan itu akan diberikan ketika nanti hari kiamat diakhirkan. Jadi yang 1% ini baru di dunia ini, yang diberikan pada makhluk, semua makhluk. Itu rahmat baru 1 itu seperti itu. Ya. Sampai binatang kuda ketika ada anak di bawahnya, dia mau nginjak, dia angkat karena kasih sayangnya, itu juga asal bentuk rahmat dari Allah. Sampai segitu rahmat antara sama manusia, binatang-binatang itu masih 1%. Belum ada apa-apanya ya Ustaz. Belum apa-apanya. Di Allah sangat maha rahmat, sayangnya luar biasa pada makhluknya. Maka
ada sebuah hadits qudsi dikatakan inna rahmati sabaqat ghadabi. Nah, ya. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku, ini hadis tapi hadisku, jadi kalau aku berarti Allah di sini. Sesungguhnya rahmatku, rahmat Allah itu mendahului murkaku. Jadi betapa Allah itu maha kasih sayang, maka kita sebagai umat Islam ya harus yang keluar dari kita ini adalah kasih sayang pada makhluk, ya. Toleransi, tidak mudah untuk menyalahkan orang, tidak mudah untuk merendahkan orang lain dan sebagainya. Ini kasih sayang. Jadi kasih sayang itu tidak hanya sekedar mengasihi tadi berbuka saja, tapi dia bentuk kita kasih sayang pada sama makhluk, binatang pun harus kita kasih. Itu harus nilai Ramadan, kasih sayang harus muncul. Karena hadis Nabi juga dikatakan awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiru itkun minan nar. Memang awalnya rahmah, betul. Jadi rahmah itu harus mendahului segala sesuatu, ya. Kita pun juga hidup kalau nggak diawali dengan rahmah, sudah kita berantem, ya, teman-teman sendiri diantem dengan kasih sayang, senggol dan sebagainya, ya. Kalau diawali rahmah tidak akan mungkin yang terjadi. Pasti akan ada apa itu, saling toleransi, saling apa itu, tepos liro, ya, saling menghargai, itu karena rahmah, ya. Masya Allah, ternyata memang rahmat Allah itu sangat luar biasa, sangat besar sekali, dan yang kita dapatkan sekarang ini masih belum ada apa-apanya, ya, Ustaz. Baik Ustaz, kemudian di bulan Ramadan ini tentunya kan kita sebagai umat Islam ini selain untuk beribadah tapi juga dituntut untuk bisa produktif seperti itu, Ustaz. Nah, kira-kira bagaimana sih Ustaz agar kita itu bisa menyeimbangkan kegiatan baik itu ibadah ataupun non ibadah di bulan suci Ramadan yang penuh dengan kerahmatan ini kira-kira? Iya. Jadi suasana Ramadan memang beda ya dengan suasana Ramadan, ya. Kita biasanya yang tidur pagi nggak pernah, ketika Ramadan itu biasanya biasa tidur pagi gitu, ya. Yaitu sebagai manusia yang memang punya sifat ya lemah, itu ya wajar saja kita nikmati saja, ya. Karena tidur Ramadan itu juga ibadah, pokoknya karena apa, mengurangi kalau kita nggak tidur biasanya mungkin ada punya kesalahan, ya, ngerasani orang atau punya perasaan jelek pada orang lain, maka tidur kita pasif, ya, maka di situ. Tapi bagaimana menyeimbangkan itu, ini harus punya masing-masing punya trik sendiri, ya, mengetahui lah kondisi sebenarnya bagaimana dia. Kalau dia belum kuat bangun malam, kalau untuk ibadah malam, ya, tentunya dia harus menyiapkan bagaimana supaya bangun malam bisa fresh, ya. Jadi tidurnya dikurangi, apa istilahnya, kegiatan-kegiatan yang sebelum tidur banyak karena orang kan masih jagongan, masih ngobrol-ngobrol, main game, coba dikurangi, ya. Tidurnya diawalkan, ketika nanti udah bangun malam jam 2 bangun, terus ibadah sholat tahajud, ya, baca Al-Quran, langsung dengan ditutup dengan apa itu, bersahur gitu kan. Nah, akhirnya nanti bisa bagus, ya. Jadi kalau belum kuat, ya sedikit-sedikit, ya, diawali bangun jam 3 atau jam setengah 4 mendekati, ya. Kemudian sholat sunnah dulu baru bersahur, ya. Karena sahur itu sebaiknya apa? Diakhirkan, takhir sahur. Tapi kalau takjil kalau itu berbuka itu malah sunnahnya diawalkan. Nah, maka sebaiknya itu kita bangun malam tuh sekaligus nyambung dengan apa, sahur itu, sehingga kita posisi sudah ibadah terus sahur terus subuh, sholat subuh. Nah, nanti kalau mau istirahat kan enggak apa-apa, ini memang puasa. Jadi perlu, jadi masing-masing harus melihat kondisi diri masing-masing, kekuatannya untuk bisa bangun malam itu juga perlu latihan, ya, latihan. Nah, siang hari pun demikian. Tidur itu kalau dituruti memang nggak habis-habis, ya. Mau tidur karena wah puasa lemes, ya. Itulah sesungguhnya, ya, kalau kita sudah punya apa itu motivasi tinggi, puasa justru buat kita fresh loh, ya. Karena apa? Semakin perut tuh nggak penuh itu semakin nggak banyak tidur, nggak butuh tidur banyak gitu loh, ya. Jadi banyak kita lihat orang fakir miskin, mereka jangan dikira tidurnya lelap, mereka juga tidurnya nggak nyaman. Sedikit kali mau tidur lagi, mau makan apa nggak dimakan, makanya ya itu. Ya, maka kita harus tahu bagaimana masing-masing kondisinya. Ketika kita puasa, jangan punya persepsi kalau puasa emang lemes, ya, kita ini. Nah, itu maka jangan, ya. Harus yakin bahwa justru dengan puasa itu kita tidur harus lebih sedikit gitu loh, ya. Nah, tapi juga ini dilatih semuanya, perlu latihan-latihan, jadi menyesuaikan masing-masing, ya. Yang jelas jangan sampai keterlaluan nanti, ya, tidur terlalu banyak, nanti habis tarawih tidur lagi. Berbuka saja ya secukupnya. Kebanyakan memang gitu, kita malas tarawih awalnya dari apa? Karena berbukanya terlalu semangat, ya, semangat akhirnya tarawih itu aduh agak malas itu, mau sujud dan sebagainya. Nah, secukupnya. Nabi itu juga begitu, Rasulullah ngasih contoh gitu, ya.
Contoh kalau makan jangan terlalu kenyang, gitu kan. Nah, gitu saja. Jadi, baik. Iya, baik Ustaz. Ternyata memang bentuk rahmat itu sendiri harus betul-betul kita manfaatkan sebaik mungkin. Salah satunya juga mengurangi tidur tadi ya, walaupun tidur itu ibadah, tapi kegiatan aktivitasnya tidak boleh terganggu dengan ibadah puasa. Ustadz, sebelum mengakhiri perjumpaan pada episode kali ini, mungkin pesan-pesan yang ingin disampaikan Ustadz Aunul kepada sahabat Maliki yang sekarang menyaksikan terkait menggapai rahmat Allah di bulan yang penuh rahmat ini, kira-kira seperti apa Ustadz? Iya, baik ya. Ini bulan Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat tadi itu, maka jangan disia-siakan. Kesempatan yang sangat berharga. Rasulullah sudah memberikan pedoman bahwa ketika kita puasa ini kita isi dengan penuh keimanan dan penuh keikhlasan, itu dapat ampunan dosa yang lama maupun dosa yang akan datang. Ini luar biasa. Dosa yang akan datang itu diampuni, tapi syaratnya apa? Kita puasa dengan sebaik-baiknya, sepenuh hati. Betul. Tidak sekedar menahan lapar dan dahaga. Larangan-larangan kita hindari. Maksiat-maksiat itu yang kecil pun apapun kita kurangi. Dan penyakit anak muda sekarang ya ini gadget ini yang menjadi gangguan. Game online-nya ya Ustaz. Game online ya, entah itu juga termasuk TikTok yang tayangan-tayangan itu kadang-kadang memang menggoda ya. Kita terlena, kadang kita kalau 1 jam nggak terasa. Tapi kita baca Al-Quran baru 5 ayat, 1 lembar 2 lembar sudah terasa berat. Nah, maka ini berarti kita sudah mulai terganggu oleh setan-setan yang tadi menggoda. Misalnya sekarang sudah diikat, kita masih terganggu, berarti kita ini udah potensi itu. Maka ada nafsu yang kita tingkatkan, nafsu malakiyah. Jangan nafsu hayawaniyah dan syaitoniyah, tapi harus malakiyah, ini sifat malaikat yang harus kita tumbuhkan, sehingga Ramadan ini kita isi dengan penuh kegiatan yang aktif ya, aktivitas yang positif, baik itu ibadah kepada Allah secara langsung maupun ibadah sosial yang kita lakukan kepada sama makhluk, manusia pun binatang pun kita kasih makan dan sebagainya. Begitu saya. Intinya hablum minallah dan hablum minanas ini harus betul-betul dijalankan keduanya ya Ustadz ya. Dan sebisa mungkin, semaksimal mungkin, mari kita isi bulan Ramadan ini dengan kegiatan positif dan salah satunya juga mengurangi bermain gadgetnya ya Ustadz ya. Karena inilah yang menjadi potensi nantinya itu kita merasa kurang maksimal dalam beribadah di bulan Ramadan terasa ini. Itu guysnya. Baik sahabat Maliki semua yang berbahagia, tidak terasa kita sudah berada di penghujung episode kali ini. Intinya mari kita maksimalkan bulan rahmat di bulan Ramadan ini dengan sebaik mungkin, dan semoga kita semua mendapatkan gelar muttaqin itu. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, saya Rehan Mujid Asyabani sebagai host pada episode kali ini mohon pamit undur diri. Saya sampaikan terima kasih kepada Ustadz Aunul yang sudah berkenan hadir di studio, dan nantikan episode menarik lainnya, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Akhir kata, sampai jumpa di episode lainnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.